Di bawah langit pagi yang mendung, kamu melangkah pelan di jalanan yang ramai. Di sekelilingmu, orang-orang berkemeja terburu-buru. Bangunan-bangunan menjulang tinggi, deru mesin dan klakson mobil dan motor saling beradu. Kamu mencoba mencari wajah bahagia di wajah orang-orang dewasa di sini, di kota yang sesak ini. Sebab selama ini, orang-orang sering bilang tentang buruknya menjadi dewasa, dan kamu sedang beranjak dewasa. Tetapi, kamu ingin menemukan sisi terang dari menjadi dewasa. Jadi, di sini, di kota yang sesak ini, kamu memperhatikan wajah orang-orang berkemeja, menganalisis profesi mereka dari pakaian mereka, dari cara mereka berjalan, dan apapun yang bisa kamu perhatikan. Supaya nanti saat dewasa, kamu tahu profesi apa yang bisa membuatmu sedikit lebih bahagia, sedikit lebih nyaman. Ada kursi kesepian di trotoar. Kamu berjalan ke situ, duduk di sana, memperhatikan lebih jernih dan mencari satu target. Nah, itu. Seorang pemuda baru saja turun dari ojek. Dia mengenakan kemeja biru langit dan celana hitam ala anak kantoran. Jari-jarinya yang gemuk melepas helm, menyerahkannya kepada sang pengemudi. Lekas, dia mengelap keringat di pelipisnya. Dia bahkan lupa tersenyum. Sambil mengetik sesuatu di ponsel, dia menapaki langkah berikutnya, tergesa-gesa menuju suatu gedung. Mungkin dia seorang karyawan yang nyaris terlambat. Lalu, kamu menghela napas. Mungkin begitu sih ya kalau jadi karyawan. Jadi kayak sekolah lagi gitu kali ya. Beberapa tempat kan ngatur tuh jam berapa kamu masuk, jam berapa kamu keluar. Masuk pagi, pulang malam. Aduh, jadi bawahan juga harus siap kalau dimarahin bos. Atau dikelilingi rekan-rekan yang iri kayak di film-film gitu. Belum lagi kalau terjebak dalam sistem yang gak diharapkan. Gak ada kebebasan, gak bisa berkontribusi penuh, gak peduli sekreatif apapun aku nanti. Tetapi, kamu hanya melihat sisi buruk menjadi karyawan. Namun, inilah sisi baiknya. Menjadi karyawan berarti kamu akan digaji setiap bulan, dan bagi beberapa orang itu lebih aman. Selain itu, menjadi karyawan berarti kamu memiliki seorang atasan, yang mana kamu akan belajar banyak darinya, yang mungkin bisa menjadi mentormu di masa depan. Menjadi karyawan mendorongmu untuk disiplin, karena beberapa orang memutuskan bekerja secara mandiri dan mereka terengah-engah, tak mampu mendisiplinkan diri dan gagal di kemudian hari. Setidaknya, saat menjadi karyawan, kamu diawasi. Kamu diberi tanggung jawab oleh atasan yang nyata, dan itu akan membuatmu berusaha lebih baik. Lalu, menjadi karyawan mengajarimu tentang berjuang dari bawah, membuatmu paham posisi-posisi orang di bawah saat kamu sudah di atas nanti, yang mudah-mudahan bermanfaat saat kamu punya pengaruh nanti. Namun, aku juga harus membocorkan bagian-bagian yang tak mengenakan dari menjadi karyawan. Kamu akan selalu terjebak dalam sistem. Bisa saja itu sistem yang tak sesuai dengan prinsipmu dan kamu tak bisa berbuat apa-apa selain memendam rasa bersalah. Tetapi bisa juga kamu terjebak di sistem yang tak bertabrakan dengan prinsipmu. Just like anything in life, we don't really know anything. Atau mungkin suatu waktu perusahaanmu akan mengalami beberapa perubahan drastis yang menyebabkanmu harus mencari jalur lain. Maka di kepalamu, menjadi karyawan tetap tak enak. I cannot create my own system. I cannot choose the people I want to be with. I don't want to give my future to the company I don't even know its future. Batinmu. Jadi, kamu mencari target lain di jalanan itu. Tepat. Ada seorang laki-laki melangkah santai menuju gedung yang lain. Terlalu tua untuk disebut pemuda, tapi terlalu tua juga untuk disebut bapak-bapak. Dia melangkah dengan seragam khas PNS. Sesekali melihat jam tangannya,
menyapa dan tersenyum pada rekan-rekan yang mengenakan seragam yang sama. Jadi PNS kayaknya enak, kerjanya santai, lebih menjamin juga pas sudah tua nanti. Namun, di satu sisi, ada jiwa muda yang ingin bebas, bertualang, dan bereksperimen di dalam dadamu. Kamu tak ingin dimutasi di sana-sini. Iya, itu bagian dari petualangan dan eksperimen. Tetapi, kamu ingin memilih petualangan dan eksperimenmu sendiri. Kamu juga tak ingin cuma duduk diam, melakukan hal yang sama selama bertahun-tahun, berdiskusi dengan orang-orang yang terlalu memuja sistem lama. So, it's like going back to feeling trapped in a system you don't really want to be in. Tapi jaminan kerjanya itu loh, lebih menjamin banget sampai tua. Well, yes, ini bisa jadi strategi yang bagus untuk hari tuamu. Namun, aku juga ingin memberi 1-2 hal. PNS, sebagaimana pekerjaan-pekerjaan lain, memiliki kurang dan lebihnya. Lebihnya, kamu mungkin sudah tahu. Kurangnya juga. Tetapi, yang ingin kujadikan poin utama adalah tentang jaminan di masa tua dan terjebak sistem. Sekali lagi, memilih PNS untuk mendapatkan jaminan di masa tua adalah strategi yang bagus. Namun, kita tak bisa menggantungkan harap yang penuh pada hal ini. Bukan cuma PNS, profesi apapun. Tak bisa kita taruhkan seluruh harap kita di sana. Sebab, kita tak tahu apa yang akan terjadi 10 atau 20 tahun mendatang. Jika kita memang ingin menjadikan ini sebagai jaminan di masa tua, maka kita juga harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan. Maksudku, bagaimana jika ada perubahan aturan di masa depan karena 1-2 hal yang tak terelakkan? Apakah kamu masih mau memperjuangkan ini? Atau jaminan masa tuanya saja yang kamu kejar? Adapun mengenai terjebak sistem, well, kita tak pernah bisa melawan sistem sendirian. Namun, kita butuh agen-agen perubahan. Kita butuh orang-orang yang terbuka pada inovasi. Dan jika itu ada pada dirimu, pertahankan. Meskipun kamu terjebak dalam kenyamanan sebuah sistem, selama sistem itu halal dan baik. Senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang senang berinovasi, agar kamu bisa mempertahankan sisi muda dalam dirimu. Sisi muda yang ingin berkembang, yang kemudian menjadi agen perubahan bagi generasi berikutnya yang ingin berada di tempatmu hari ini, yang mungkin akan terinspirasi banyak darimu dan inovasi-inovasi yang kamu berusaha perjuangkan sejak muda. But that's not going to be easy. Jika kamu punya motif yang kuat dan mulia, you'll survive anyway. Lalu, kepalamu mendadak rumit oleh tali-tali abstrak, melingkar dan tersimpul mati. Kayaknya berat juga sih jadi PNS kalau aku lihat lebih jauh lagi. Apalagi kalau alasanku cuma sedangkal biar dapat jaminan di masa tua. Jadi, kamu mencari pilihan lain. Di depanmu, ada apartemen yang menjulang tinggi. Kamu menengadahkan kepalamu. Di satu jendela, ada tirai yang sedang dibuka. Idih, enak banget tuh orang. Masih di rumah jam segini. Orang tersebut seorang pemuda berpakaian necis meski hanya dengan kaos berkerah dan jeans seadanya, melangkah menuju balkon sambil menggenggam cangkir yang mengeluarkan asap. Oh, dia sedang menelpon seseorang. Dia berbicara panjang lebar dengan senyum penuh percaya diri dan kesantaian yang luar biasa. Sekitar 7 menit di balkon, dia kembali masuk. Dia pengusaha kali ya? Apa aku jadi pengusaha aja kali ya? Mulai dari kecil-kecilan aja dulu gitu. Pakai modal seadanya. Bikin apa ya? Ide belakangan lah. Yang penting aku udah tahu mau jadi apa. Pengusaha. Aku bakal memiliki kebebasanku. Aku bisa mengatur waktuku. Aku gak perlu diatur sistem. Aku yang membuat sistem. Gajiku juga bisa lebih besar dari karyawan-karyawan ini. Aku juga gak perlu terjebak dalam sistem dan kerjaan yang membosankan selama bertahun-tahun. Ya, hitung-hitung aku juga bisa membuka lapangan pekerjaan, bantuin orang-orang. Oke, sip, yakin. Aku mau jadi pengusaha. Titik. Dan disinilah kita sekarang. Tinggal di generasi di mana orang-orang berpikir menjadi karyawan itu menjemukan. Menjadi PNS itu lebih menjamin. Menjadi pengusaha adalah rockstar masa kini.
Seperti anak-anak kecil yang mendambakan menjadi YouTuber, orang-orang dewasa mendambakan menjadi pengusaha. Tidak salah memang. Semua orang berhak bermimpi apapun yang dia mau. Tetapi ketika kita bermimpi, kita hanya melihat bagian yang enak-enaknya saja. Kita bermimpi setinggi langit, tetapi kita lupa bahwa kita tak pernah punya sayap. Kita lupa menjadi realistis. Menjadi pengusaha tak lantas berarti kita punya kebebasan. Malah, kita terjebak oleh waktu. Tak ada jam kerja seringkali membuat kita kerja di luar waktunya. Tak ada job responsibility di awal, sebab sebagai pengusaha dengan modal pas-pasan, mengharuskan kita mengerjakan hampir semuanya sendiri. Sampai-sampai pekerjaan seolah tak ada habisnya. 24 jam tak pernah cukup. Tak ada gaji yang tetap di setiap bulan meningkatkan stres kita. Belum lagi saat kita sudah memiliki bawahan yang ikut berjuang bersama, sekaligus menanti gaji di tiap bulan. Ya, awal-awal aja yang begitu kan. Kalau udah stabil juga bakal lebih enak. Kalimat itu mungkin ada benarnya, tetapi tak sepenuhnya benar. Katakanlah usaha kita telah berjalan sukses. Kita telah berhasil mendaki pohon dan bergantung di puncak pohon. Di sana, angin berembus semakin kencang. Posisi kita sudah tinggi, tetapi sekaligus goyah. Dan pohon senantiasa tumbuh semakin tinggi. Kita tak bisa terus-terusan bergantung begitu. Kita butuh mendaki lagi. Ingat bagaimana Nokia merasa telah menguasai pasar ponsel. Atau ingat bagaimana Fuji mengira telah menguasai pasar kamera. Ingat juga dong bagaimana BlackBerry yakin akan posisinya pada pasar ponsel pintar. Pohon terus tumbuh. Kita tak pernah benar-benar stabil. Sedetik terlambat bisa berpengaruh banyak hal jika usahamu sudah begitu besar. Namun, bukan berarti menjadi pengusaha juga buruk. Ini cuma soal menjadi realistis. Kita seringkali bermimpi tetapi lupa realistis. Kita mimpi setinggi langit, tetapi kita hanya melihat awan seputih kapas, langit biru taburan bintang. Kita bahkan menutup mata dari kilat dan petir dan meteor yang bisa jatuh kapan saja. Kita lupa realistis. Kita hanya melihat bagian yang menyenangkan. Dan hari ini, kepalamu semakin pening. Jadi, mending mana? PNS, karyawan, atau pengusaha? Aku akan bertanya kembali. Dari semua penjelasan tadi, risiko mana yang lebih berani kamu ambil? Dan kenapa kamu begitu yakin? Kalau boleh berbagi, aku pribadi memilih karyawan. Namun, takdir berkata lain. Hari ini aku malah fokus membangun usaha sendiri. Dan ini lucu. Saat dulu aku memilih pengusaha, aku malah menjadi karyawan di sebuah perusahaan rintisan. Dan dari perusahaan rintisan itulah aku merasa lebih cocok menjadi karyawan. Karena aku suka belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Jadi kembali ke paragraf sebelumnya, aku pribadi memilih karyawan, tetapi hari ini aku membangun usaha sendiri. Ini usaha kecil-kecilan sebenarnya. Tak ada bawahan, tak ada atasan. Hanya aku dan seorang partner. Dan meski usaha ini juga bagian dariku, aku tetap ingin merasa sebagai seorang bawahan, karena aku tahu kekuranganku. Aku mungkin kurang disiplin, tetapi aku punya rasa sungkan yang lebih, sehingga aku akan menjadikan partnerku sebagai atasan, supaya merasa sungkan saat kerjaanku belum beres. Jadilah aku bersemangat dalam bekerja. Jadi, begitulah. Kamu pun harus mengenali kekurangan dan kelebihanmu. Terkadang, untuk tahu kekurangan dan kelebihanmu, kamu juga butuh mengotori tanganmu, membasahi langkahmu, dan mencoba apa yang kamu inginkan. Ikuti alur yang ada sekaligus berpegang teguh pada kebenaran. Lalu, seperti kata orang-orang, nikmati prosesnya. Tentukan pijakan-pijakan berikutnya, bangun sayapmu dan terbanglah menuju mimpimu. Tetapi, ingat-ingat selalu, pilihlah yang halal. Pastikan benar-benar mana pekerjaan yang baik dan halal, agar rezeki yang kamu terima berkah, dan supaya hati ini juga tenang. Oh, satu lagi. Tak ada mimpi yang sempurna di dunia yang tak sempurna ini.